Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Darul Ibn Fida. Udah peserta 10 menit diam. Oh alah. Nah, jadi sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Darul Ibn Fida. Ya, terus yang kedua kepada guru-guru saya, dan yang ketiga kepada teman-teman saya, dan yang terakhir kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman. Nah, jadi di dalam Mahkota Sulaiman ini terdapat kisah-kisah Nabi Sulaiman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa kisah di dalamnya. Yang pertama itu tentang kedengeran. Ya, yang pertama itu adalah tentang kerajaan. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihi salam ini dia itu mempunyai target, yaitu memiliki kerajaan. Nah, jadi dia itu Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam itu selalu memohon berdoa kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang sangat luas. Ya, kalau nggak salah gitu sih. Untuk dianugerahkan kerajaan yang sangat agung yang di dalamnya melebihi kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, kemudian mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam dia menjadikan kerajaan itu bukan untuk bermegah-megahan atau untuk kesenangan dunia, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan kerajaan itu sebagai bukti atau sebagai mukjizat di kalangan kaumnya, dikarenakan pada era saat itu lagi ngetren kerajaan-kerajaan gitu. Nah, jadi Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat kepada setiap nabi dan rasulnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam di situ lagi ngetren sihir-sihir kayak gitu. Makanya lagi ngetren sihir-sihir. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu Jadi Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang memakan sihir-sihir para penyihir. Nah, kemudian misalnya yang kedua ada Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada zaman Nabi Isa alaihissalam di situ lagi ngetrennya ilmu kedokteran, pengetahuan kayak gitu, pengetahuan perobatan. Rod, bukunya Rod, simpan Rod. Pengetahuan tentang perobatan gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam berupa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit, kemudian menghidupkan orang yang mati. Nah, jadi pokoknya yang berkaitan dengan kedokteran gitu. Nah, kemudian contohnya misalnya itu yang ketiga, yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak dijawab. Nah, jadi mukjizat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku udah dibawa orang ya? Siapa? Nah, jadi mukjizat Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana lagi ngetren-ngetrennya bahasa-bahasa sastra gitu. Nah, jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu berupa Al-Qur'an. Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an yang di dalamnya itu berisi sastra-sastra yang tidak bisa dibandingkan dengan sastra-sastra yang lain. Nah, kemudian Nah, jadi kita kembali ke pembahasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kelebihan, yaitu berupa kerajaan. Nah, kerajaannya itu dia sangat megah, luas. Terus
yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah Nabi Sulaiman atau sebelum Nabi Sulaiman. Nah, jadi hanya ada satu di dunia yang kerajaannya itu sangat luas, sangat megah. Nah, kemudian kelebihan Nabi Sulaiman itu seperti bisa mengendalikan angin, seperti apa yang di Avatar itu ya kan, yang itu loh. Kalau di ML siapa namanya? Aku nggak tahu Pak. Khalid. Atau bawa topan kayak gitulah. Nah, kemudian bisa berbicara dengan binatang, jin dan lain-lain. Nah, kemudian sebelum sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kerajaan, nah dia selalu memohon ampunan. Karena apa? Dia juga sedang mencari jati dirinya. Nah, jadi dia itu memohon ampunan, kemudian dia meminta kerajaan. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dia itu adalah seorang yang zuhud. Nah, jadi ada sebuah cerita. Jadi pada masa itu Nabi Sulaiman alaihissalam dia itu sering membagi-bagikan makanan yang mewah-mewah kepada rakyatnya. Sedangkan Nabi Sulaiman sendiri dia itu Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu dia makan makanan yang sederhana seperti roti biasa. Sedangkan dia memberikan kepada rakyatnya itu makanan-makanan yang mewah. Burger King. Burger Queen. Makanan-makanan yang mewah. Nah, kemudian cerita yang lain misalnya itu pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu dia berpuasa. Nah, jadi dia itu berpuasa sahurnya Sampai 100 berapa? Dia sampai 100 berapa? Sampai 100. 4 ya? Iya kayaknya aku lupa. Iya 4 dupa sampai dupa doang. Nah, pokoknya sih belum pokoknya nanti dari akhir pokoknya itu. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu dia itu berpuasa, sahurnya itu dia roti, terus buka puasanya itu dia roti. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabiullah, mengapa sampean sih? Mengapa Anda? Ya, mengapa Anda Hanya sahur menggunakan roti. Mengapa Anda melakukan demikian? Kemudian ya sama-sama. Kemudian aku nggak tahu jawabannya, soalnya yang ditanya bukan aku. Nah, pokoknya itu jawabannya itu kayak dia itu ingin merasakan penderitaan rakyatnya, orang yang fakir, miskin dan lain-lain. Nah, jadi kemudian dia juga menjelaskan. Kemudian ada sebuah kisah Nabi Muhammad SAW diajak oleh Nabi Jibril. Kemudian di situ itu terdapat terdapat seorang manusia, dia itu ahli ibadah, sering berpuasa, sholat, dia menyanyiakan waktu tidurnya untuk beribadah, sholat malam. Nah, kemudian ibadah itu hancur seketika dikarenakan Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapakah orang itu? Kemudian Jibril bertanya, itu hancur dikarenakan dia terlalu cinta dunia. Nah, jadi jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa penyakit yang paling serius itu adalah penyakit cinta dunia. Nah, lanjut yang cabang yang ketiga. Belum. Ya makanya ngomong. Ya, terserah sih yang jualan lah. Kemudian cabang yang ketiga yaitu syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam ini mereka itu termasuk orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi disebutkan dalam surat An-Naml ayat 1 yaitu kami telah memberi ilmu kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kemudian mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Punya gitu, aku lupa ayatnya. Nah, jadi lagi pinang cabang 3. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam dia itu diberi ilmu kepemimpinan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam dia itu diberi ilmu bisa mengendalikan angin, bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dia itu diberi kelebihan daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian lanjut yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya,
kelebihan-kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang pertama dia mempunyai kerajaan. Dia mempunyai kerajaan yang yang sangat megah, luas, besar, gede, ya, lebar, panjang, lebar, kali tinggi. Nah pokoknya gitu. Nah terus panjang lebar, pokoknya gitulah, yang tidak dimiliki oleh umat manusia setelah zaman Nabi Sulaiman ataupun zaman sebelum Nabi Sulaiman. Nah kemudian Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan binatang, baik binatang, hewan, tumbuhan, manusia, dia bisa berbicara ilmu itu. Jadi misalnya itu ketika ada semut lewat, seketika itu Nabi Sulaiman tuh kayak paham gitu semut itu bicara apa. Nah kemudian yang ketiga itu dia juga diberi kebijaksanaan. Nah jadi sejak kecil dia bisa memberi kebijaksanaan saat sidang-sidang itu loh, kebijaksanaan hukuman. Dan pokoknya gitu. Dan yang terakhir dia itu bisa berbicara dengan jin, ya, memiliki pasukan jin, setan-setan, ketemu bojone dan gitulah. Oke. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.